Blokade minyak yang diberlakukan Amerika Serikat telah menyebabkan krisis energi serius di Kuba. Pasokan energi yang terbatas memaksa pemerintah melakukan pemadaman listrik berjam-jam yang mengganggu aktivitas rumah tangga, layanan publik, hingga kegiatan ekonomi negara dengan populasi sekitar 11 juta jiwa itu. Warga mulai beralih ke kayu bakar untuk masak sehari-hari. Selain itu, sektor transportasi juga terganggu, operasional bus dikurangi dan halte-halte tampak kosong. Krisis ekonomi Kuba memburuk akibat langkah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam beberapa pekan terakhir. Menghadapi situasi itu, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel memperlakukan langkah-langkah darurat nasional, mulai dari memangkas jam kerja aparatur negara, memperpendek jam sekolah, hingga membatasi kehadiran tatap muka di universitas. Sementara itu, perusahaan-perusahaan milik negara Kuba juga menerapkan sistem kerja 4 hari dalam sepekan. Pemerintah juga menutup sementara sejumlah fasilitas pariwisata utama. Tak hanya itu, penjualan bahan bakar juga dibatasi secara ketat untuk menekan konsumsi. Pemerintah menyatakan akan memprioritaskan bahan bakar yang tersedia untuk layanan esensial seperti kesehatan publik, produksi pangan, dan juga pertahanan. Tak hanya itu, pemerintah mendorong pengembangan sektor energi terbarukan berbasis tenaga surya beserta insentifnya. Akibat krisis energi yang sedang berlangsung, pemerintah Kuba pada Minggu 8 Januari 2026 memberitahukan kepada maskapai penerbangan bahwa negara akan menghentikan penyediaan bahan bakar jet selama 1 bulan. Maskapai yang terbang ke dan dari Kuba juga tidak akan dapat mengisi bahan bakar di negara tersebut mulai Senin 9 Februari 2026. Akibatnya, pesawat yang mengoperasikan rute jarak jauh dari Kuba kini harus melakukan pemberhentian tambahan untuk mengisi bahan bakar. AS telah menerapkan sanksi ekonomi terhadap Kuba selama puluhan tahun. Namun di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, tekanan AS terhadap kawasan Karibia semakin tajam, terutama setelah penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Washington kemudian memblokade seluruh pengiriman minyak dari Venezuela ke Kuba. Bulan lalu, Trump melalui perintah eksekutif melabeli Kuba sebagai ancaman keamanan nasional dan mengancam negara pemasok minyak dengan tarif. Meski tujuan Trump di Kuba masih belum jelas, namun para pejabat AS berulang kali menyatakan keinginan mereka adalah melihat perubahan pemerintahan di negara tersebut. Menurut perusahaan data Kpler, hingga 30 Januari 2026, Kuba hanya memiliki cadangan minyak yang cukup untuk 15 hingga 20 hari pada tingkat konsumsi saat ini. Padahal kebutuhan harian negara tersebut diperkirakan mencapai sekitar 100.000 barel minyak mentah per hari. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan keprihatinan atas situasi kemanusiaan di Kuba. PBB pun memperingatkan bahwa krisis dapat memburuk jika pasokan energi tidak segera terpenuhi. PBB kembali menyerukan agar diakhirinya embargo serta dibukanya jalur dialog.